Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Logika Langit. Pernahkah Anda merasa beban pikiran seketika ringan setelah sholat yang khusyuk? Itu bukan sekedar perasaan. Di balik gerakan dan bacaan sholat ada simfoni rumit yang terjadi di dalam otak kita. Dalam video ini kita membedah aspek neurologi dalam sholat, mulai dari gelombang otak alfa hingga fungsi prefrontal cortex. Sebelum masuk ke pembahasan prefrontal cortex, mari kita harus ketahui beberapa dalil perintah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. An-Nisa 103. Jadikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Isra 78. Saat kita memulai sholat dengan niat dan mencoba fokus atau yang kita sebut khusyuk, kita sebenarnya sedang mengaktifkan prefrontal cortex. Ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif, pengambilan keputusan, dan pengendalian emosi. Dalam kondisi dunia yang penuh distraksi, sholat melatih otak untuk melakukan single tasking. Secara neurologis, ini memperkuat koneksi saraf di lobus frontal yang membantu kita menjadi lebih terang dan tidak reaktif terhadap stres di luar waktu sholat. Keajaiban gelombang otak alfa dan theta. Saat kita membaca bacaan sholat secara perlahan dan berirama, aktivitas listrik di otak kita berubah dari gelombang beta menuju gelombang alfa dan theta. Gelombang alfa muncul saat relaksi yang dalam namun tetap terjaga, sedangkan gelombang theta sering dikaitkan dengan meditasi dalam pemrosesan emosi. Masuk ke zona alfa saat sholat membantu menurunkan kadar kortisol atau hormon stres dalam tubuh. Inilah alasan mengapa sholat sering disebut sebagai istirahat yang sesungguhnya bagi sistem saraf. Sujud dan aliran darah frontal. Sujud, secara neurologis, sujud yaitu posisi untuk di mana jantung berada lebih tinggi dari otak. Posisi ini meningkatkan perfusi atau aliran darah yang kaya oksigen ke area frontal. Suplai oksigen yang maksimal ini membantu regenerasi sel saraf dan meningkatkan memori serta fungsi kognitif. Tidak hanya itu, sujud juga merangsang sistem saraf simpatik yang memberikan efek calming atau pemenang alami bagi tubuh. Reduksi amigdala. Bagian otak bernama amigdala adalah pusat rasa takut dan cemas. Saat kita merasa terancam, amigdala akan sangat aktif. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa aktivitas spiritual yang rutin, khusyuk, dapat menurunkan overaktivitas pada amigdala. Dengan kata lain, sholat secara rutin melatih otak untuk tidak mudah merasa cemas atau takut secara berlebihan. Ini adalah mekanisme self-regulation yang luar biasa. Sholat adalah hadiah bukan hanya bagi ruh, tapi juga bagi biologi otak kita. Jadi saat Anda sholat nanti, nikmatilah setiap gerakannya, rasakan aliran oksigennya, dan biarlah otak Anda beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Bagaimana dari fakta tadi yang paling membuat Anda takjub? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and subscribe untuk konten kesehatan dan sains lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.